Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkiansyah. Saya dari kelas TI 19C1 dengan NIM 3119171, yaitu untuk sekarang saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya untuk mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang OSI layer Open System Interconnection. Nah, di sini ada poin-poin pembahasan, yaitu pengertian OSI layer, fungsi tiap layer, dan penerapan OSI layer. Pengertian OSI layer Open System Interconnection OSI 7 layer model, yaitu pada tahun 1984 terdapat ISO International Organization for Standardization sebagai model untuk merancang komunikasi komputer dan sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan protokol lainnya. OSI layer terdiri dari 7 buah lapisan layer, di mana masing-masing layer mempunyai fungsi yang spesifik dalam sebuah jaringan. Open System Interconnection atau OSI dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Pembagian layer pada OSI dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di situ ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Difokuskan untuk pelayanan dari suatu aplikasi. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data mengalir. Oke, next. Nah, di sini ada manfaat OSI layer. Pertama yaitu memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Yang kedua, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Yang ketiga, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Yang keempat itu menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Dan yang kelima yaitu memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait layer tertentu. Oke, next. Physical layer. Ini adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal, koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh ya kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan yang bekerja pada layer ini seperti repeater, hub, dan network card. Layer fisikal mempunyai tugas untuk mentransmisikan bit atau binary digit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 melalui media transmisi. Media transmisi di sini adalah bisa berupa kabel, gelombang, microwave, infrared, fiber optik, dan sebagainya. Layer ini hanya digunakan sebagai penyedia jalur transmisi saja, tanpa bertanggung jawab jika terjadi kerusakan data. Pada layer ini, tidak mendefinisikan media transmisi secara detail, tetapi hanya mendefinisikan bagaimana pola bit-bit dikodekan menjadi sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Layer ini bertugas menyediakan sarana komunikasi dari node ke node dalam jaringan lokal. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layer fisikal. Ketika layer data link menerima message yang akan ditransmisikan, maka layer ini akan mengubah message tersebut menjadi unit-unit yang lebih kecil dan biasanya disebut frame, seringkali disebut paket. Adapun beberapa format frame antara lain adalah format frame Ethernet 2, IEEE 8023, IEEE Internet, IEEE 802.5, token ring, X25, dan sebagainya. Layer ini juga menyediakan mekanisme pengalamatan yang memungkinkan frame dikirim ke node yang benar atau sesuai dengan alamatnya. Mekanisme pengalamatan yang disediakan pada layer ini salah satunya adalah pengalamatan fisik pada network adapternya. Pada masing-masing network adapter biasanya disediakan sebuah ID atau yang sering disebut medium access control (MAC).
Jika sebuah frame akan ditransmisikan, maka frame tersebut dilengkapi dengan address pengirim dan address penerimanya. Selain mekanisme pengalamatan, layer ini juga dilengkapi dengan check error data yang biasanya disebut frame check sequence (FCS). Metode yang umum digunakan untuk cek error data biasanya menggunakan metode cyclic redundance checksum (CRC). Tugas data link arbitration, pemilihan media fisik, addressing, pengalamatan fisik, error detection, menentukan apakah data telah berhasil dikirim, identify data backup option, menentukan pola header pada suatu data. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirimkan keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP, Internet Protocol, umumnya digunakan untuk tugas ini. Beberapa fungsi yang memungkinkan dilakukan oleh layer network yaitu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, mengendalikan aliran. Nah, untuk mengirimkan message pada suatu internet network dilakukan dengan cara mengidentifikasi address jaringan tersebut. Ketika sebuah message akan ditransmisikan, maka layer ini akan menambahkan sebuah header yang berisi alamat asal source address dan alamat tujuan destination address. Kombinasi dari data tersebut biasanya dinamakan paket. Informasi alamat tujuan tersebut digunakan untuk mengirimkan message tadi ke alamat suatu jaringan. Setelah message sampai pada jaringan yang dituju dengan benar, maka selanjutnya data link akan mentransmisikan message tersebut ke alamat node tujuannya. Proses meneruskan sebuah paket ke alamat suatu jaringan disebut routing, sedangkan hardware yang melakukan proses routing disebut router. Nah, ini ada contohnya dari physical data link, network, transfer, session, presentation, dan application. Contohnya dibagi-bagi, ada berapa isian. Next. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut identitas ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Mengapa sebuah data dipecah-pecah menjadi paket-paket fragment atau fragment adalah jika suatu data dikirimkan dalam jumlah besar, maka kemungkinan yang terjadi adalah data tersebut nantinya akan memonopoli media transmisi sehingga data yang lain tidak bisa memakai media tersebut sampai data tadi selesai ditransmisikan. Misal, data yang dikirimkan jumlahnya 100 KB dan ketika ditransmisikan jadi terjadi kesalahan, maka data tadi harus dikirim ulang dengan jumlah 100 KB. Misalkan data 100 KB tadi dipecah per 1 KB, kemudian terjadi error dalam pengiriman data dengan jumlah 1 KB, maka data yang ditransmisikan ulang sebesar 1 KB. Nah, di sini ada session layer. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Lapisan ini mempunyai tugas untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Komunikasi antar node ini biasanya terbagi menjadi 3 macam, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Layer session melakukan proses komunikasi biasanya terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu pembentukan hubungan. Di sini node membentuk suatu kontak dengan node yang lain. Mereka kemudian menyepakati aturan-aturan komunikasi termasuk protokol apa saja yang sering digunakan dan menentukan parameter komunikasi yang akan dipakai komunikasi nantinya. Pemindahan data. Di sini node-node tersebut saling melakukan proses pertukaran data. Pemutusan hubungan. Jika proses komunikasi sudah selesai dilakukan, maka pada bagian ini akan dilakukan pemutusan komunikasi. Oke, next. Di sini ada presentation layer. Layer ini mempunyai tugas untuk menerjemahkan data yang dikirim maupun yang diterima agar bisa ditampilkan di layar aplikasi. Fungsinya yaitu berfungsi untuk menetralisirkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, yaitu contoh JPG, GIF, DLL. Contoh, nah seperti ini contohnya. Untuk berupa teks, yaitu teks dan data itu ada alfabet, dan grafik visual yaitu ada pip, tip,
JPEG, dan GIF. Untuk sound dan video ada MP3, MIDI, MPEG, QuickTime. Dan next. Di sini ada application layer. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer ini menyediakan pelayanan aplikasi bagi user yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti web yang digunakan untuk browser, email, untuk mengirim mail ke user lain. Nah, perbedaan router dan gateway. Perbedaan antara router dan gateway mudah dipahami ketika Anda mengerti tentang model OSI. Gateway berada pada layer application, sedangkan router aktif pada layer network dan transport. Hal ini berarti suatu router lebih cepat daripada gateway karena protokol pada gateway harus melalui layer session, presentation, dan application untuk di route. Nah, di sini ada komunikasi antar layer, physical, data link, network, transportation, presentation, application. Nah, komunikasi vertikal, komunikasi terjadi antara layer yang berada tepat di atas atau di bawahnya. Komunikasi horizontal, komunikasi terjadi antar layer yang sama dengan host lain bersifat virtual. Di sini ada contoh penerapan OSI layer, yaitu IP 202.100.10.5. Ini ada contohnya, silahkan dilihat seperti ini contohnya. HTTPS, TCP, TCP, export dan deport, IP. Nah, oke. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika presentasinya ada yang kurang. Cukup sekian. Salam berusaha dan berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.